Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pembelajaran jarak jauh dengan materi kritik sastra dan IC akan disampaikan oleh Ibu Cinta, mahasiswa PPL dari FKIP Universitas Negeri Jember. Silahkan disimak videonya dan perhatikan baik-baik. Baik, hari ini kita akan belajar tentang kritik dan esai dengan KD berikut. Di mana pembelajaran pada pagi hari ini kita akan mengidentifikasi sistematika dan kebahasaan kritik dan esai. Selain itu kita juga akan menyusun kritik dan esai. Nah, saya ingin bertanya, apakah kalian tahu pengertian tentang kritik dan esai? Baik, jika di antara kalian ada yang belum tahu tentang pengertian kritik dan esai, mari kita simak video berikut ini. Kritik adalah penilaian terhadap suatu karya untuk memberi penilaian bermutu atau tidaknya suatu karya. Sebuah kritik yang baik harus menyertakan alasan-alasan yang logis. Lalu, di dalam sebuah kritik, kita harus memberi sebuah solusi. Selanjutnya ada pengertian esai. Esai adalah penilaian terhadap suatu objek atau peristiwa. Dalam hal ini, esai tidak selalu berbentuk karya sastra. Cara penilaian esai lebih bebas dibandingkan dengan kritik. Di sini ada beberapa etika yang sebaiknya kita lakukan untuk mengkritik seseorang. Yang pertama, menyampaikan pendapat secara tegas namun tetap sopan dan lembut. Yang kedua, setelah kita memberi kritikan-kritikan, kita juga harus bisa memberikan solusi. Yang ketiga, kita harus bisa menyampaikan yang baik terlebih dahulu tentang seseorang atau topik yang akan dikritik. Yang keempat, sampaikan secara personal, jangan di depan pihak orang lain. Yang kelima, setelah kita memberikan sebuah kritikan, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Struktur penulisan kritik. Yang pertama, pengenalan tinjauan. Dalam hal ini kita menilai suatu topik atau objek atau suatu karya sastra secara umum. Yang kedua, pemaparan argumen. Dalam hal ini kita memberi pendapat yang disertai dengan data-data atau fakta-fakta untuk memperkuat pendapat atau argumen kita. Yang ketiga, penilaian dan rekomendasi. Dalam struktur ini berisi keunggulan atau kelemahan suatu karya atau suatu topik yang diulas serta memberikan solusi atau sebuah rekomendasi. Jadi setelah kita menulis tentang pengenalan tinjauan, pemaparan argumen, lalu kita menulis penilaian dan rekomendasi. Jadi di penilaian dan rekomendasi ini kita memberi sebuah solusi. Perhatikan contoh kritik dengan judul Romansa Pagi dalam tulisan Bara. Kalimat tersebut termasuk dalam struktur pengenalan tinjauan, karena mengenalkan siapa itu Bernard Batubara dan karya Bara banyak dimuat di mana saja. Hal ini ditulis sebelum masuk ke bagian argumen. Selanjutnya, kutipan kalimat tersebut termasuk dalam struktur pemaparan argumen, karena penulis menuliskan pendapatnya bahwa cerita pendek dengan tema yang sama bisa menyebabkan kebosanan. Yang terakhir, kutipan kalimat tersebut termasuk dalam struktur penilaian dan solusi, karena kalimat tersebut memaparkan penjelasan, kelebihan dan kekurangan dalam penulisan Bara. Lalu, penulis juga memaparkan solusinya dengan kalimat, untuk kedepannya, diharapkan agar para sastrawan termasuk Bara agar membuat karya dengan lebih teliti dan konsisten dengan gaya masing-masing. Selanjutnya, struktur esai. Struktur esai dan struktur kritik kurang lebih hampir sama. Ada pendahuluan, isi atau pembahasan, yang ketiga, kesimpulan atau penutup. Namun, di dalam sebuah esai, kesimpulan atau penutup berisi poin-poin penting dan bisa juga disertakan dengan kalimat harapan tanpa mengungkapkan solusi. Bukalah buku paket kalian halaman 212 sampai dengan 215 untuk melihat contoh esai.
Nah, kalimat tersebut yang terdapat pada paragraf pertama termasuk dalam struktur pendahuluan, karena memaparkan suatu topik yang akan dibahas. Selanjutnya, kalimat tersebut yang terdapat pada paragraf 4 termasuk dalam struktur argumen, karena menyampaikan pendapat penulis tentang topik atau tema secara lebih detail. Yang terakhir, kutipan kalimat pada judul aksara yang membingungkan termasuk dalam struktur kesimpulan, karena menjelaskan poin-poin penting dari ulasan yang sudah ditulis di paragraf sebelumnya. Slide selanjutnya tentang kebahasaan kritik dan esai. Yang pertama, menggunakan pernyataan persuasif. Misalnya terdapat pada kalimat berikut. Maka, agar kita tidak salah masuk terminal di Bandara Soekarno-Hatta, kita harus mencari informasi lisan tentang terminal yang melayani maskapai penerbangan kita. Jadi, maksudnya menggunakan pernyataan persuasif itu, secara sederhana, ungkapan ini dapat dimaknai sebagai ajakan dari penulis kepada pembaca untuk mencari informasi, agar tidak salah masuk terminal di Bandara Soekarno-Hatta. Yang kedua, menggunakan pernyataan berupa fakta. Di dalam kalimat tersebut, diketahui bahwa Bandara Soekarno-Hatta terdiri dari 3 terminal domestik, yang setiap terminal melayani penerbangan maskapai berbeda-beda. Kalimat tersebut merupakan pernyataan berupa fakta. Gunakan pernyataan yang bersifat menilai atau mengomentari. Seperti yang kita ketahui di dalam contoh tersebut, kalimat tersebut, penulis menilai bahwa negeri kita adalah negeri berkelisanan di mana seseorang tidak mau membaca informasi atau petunjuk tertulis di tempat layanan umum. Nah, jadi kebahasaan kritik dan esai harus menggunakan pernyataan yang bersifat menilai atau mengomentari suatu karya, suatu objek, atau suatu permasalahan yang terjadi. Yang keempat, menggunakan istilah teknis yang digunakan berkaitan dengan topik yang dibahas. Seperti di dalam contoh kalimat tersebut, topik yang dibahas tentang permasalahan di tempat umum. Istilah-istilah yang sering digunakan di tempat umum ya seperti kata domestik. Lalu, jika topik yang dibahas tentang novel, maka istilah-istilah yang digunakan juga berkaitan dengan novel. Misalnya, istilah narator, antologi, eksplorasi. Pengertian istilah-istilah teknis tersebut bisa kita cari menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang terakhir, menggunakan kata kerja mental. Contoh, mengandalkan, menegaskan, menentukan, mengingatkan, atau mengidentifikasi. Khusus untuk esai, menggunakan gaya bahasa yang subjektif. Gaya bahasa subjektif berupa penggunaan gaya bahasa secara pribadi. Nah, di sini setiap penulis pasti memiliki gaya bahasa yang berbeda dengan penulis-penulis esai yang lain. Selanjutnya, kalian bisa membaca bagaimana cara menyusun kritik dan esai yang baik. Nah, kalian sudah mendengar penjelasan mengenai materi kritik dan esai dari video tersebut kan? Setelah ini, saya akan memberikan kesimpulan mengenai materi kritik dan esai agar kalian lebih paham. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan tentang pengertian kritik dan esai. Kita bahas dulu tentang pengertian kritik. Pengertian kritik adalah penilaian terhadap suatu karya untuk memberi penilaian baik atau tidaknya suatu karya tersebut. Sebuah kritik yang baik harus menyertakan alasan-alasan yang logis atau bukti-bukti dan menyertakan penilaian sesuatu secara seimbang, baik itu kelemahan atau keburukan, serta memberikan solusi. Ini yang paling penting. Dalam mengkritik, kita tidak hanya asal-asalan mengkritik, tetapi juga harus memberikan solusi. Selain itu, kita tidak hanya bisa mengkritik suatu karya sastra, tetapi kita bisa mengkritik suatu objek atau fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Struktur penulisan kritik ada 3. Yang pertama, struktur pengenalan. Ini berupa topik yang akan dibahas. Yang kedua,
argumen. Dalam hal ini kita memberikan argumen kita tentang topik yang kita kritik. Yang ketiga ada rekomendasi dan penilaian. Penilaian dan rekomendasi. Nah, di sini kita memberi penilaian terhadap objek tersebut atau topik yang akan kita kritik tersebut atau suatu karya yang kita kritik. Kita memberi penilaian-penilaian. Setelah itu kita memberikan solusi. Jadi, tidak hanya asal-asalan mengkritik tanpa memberikan solusi. Jika kita asal-asalan mengkritik, itu berarti bukan seorang kritikus yang baik. Seorang kritikus yang baik adalah kita mengkritik objek, kita mengkritik suatu karya sastra, atau kita mengkritik fenomena yang terjadi, tapi kita juga bisa memberikan solusinya seperti apa. Seperti itu. Contohnya, kalian sedang mengadakan rapat OSIS. Lalu ada salah satu teman kalian yang datangnya itu sering tidak tepat waktu. Pasti kalian sebel ya, jengkel. Lalu kalian bilang ke teman kalian seperti ini, kamu datangnya sering tidak tepat waktu, padahal kamu orangnya pintar. Itu bukan kritik yang baik. Sebaiknya kita mengucapkan kelebihannya dulu atau kebaikan orang tersebut, baru kita memberikan kritikan. Misalnya seperti pada kalimat ini, kamu ini orangnya pintar, bisa mengkoordinasi anggota-anggota kamu juga kreatif, bisa memberikan event yang luar biasa. Tapi sebaiknya kamu datang tepat waktu kalau diadakan rapat. Seperti itu merupakan kritik yang baik. Selanjutnya, pengertian essay. Essay adalah penilaian terhadap suatu objek atau peristiwa. Essay tidak selalu berbentuk karya sastra. Cara penilaian essay lebih bebas. Struktur penulisan essay hampir sama dengan kritik. Namun, di dalam essay tidak perlu mencantumkan solusi. Di sini saya tekankan lagi bahwa kritik dan essay sama-sama memberikan penilaian. Namun, kritik lebih menyertakan ke alasan-alasan yang lebih logis, serta menyertakan kelebihan dan kelemahan suatu objek yang kita kritik. Selanjutnya, kita juga memberikan solusi. Selain itu, di dalam kritik, menggunakan penilaian yang objektif. Penilaian yang objektif merupakan penilaian yang dilakukan dengan mempertimbangkan data-data dan fakta-fakta yang ada. Sedangkan essay, cara penilaiannya lebih bebas. Penilaian essay menggunakan penilaian yang subjektif. Penilaian subjektif itu seperti apa? Penilaian subjektif itu penilaian yang dilakukan dengan menggunakan sepenuhnya opini atau pendapat pribadi penulis. Demikianlah tayangan video pembelajaran kritik sastra dan essay. Nah, sekarang silahkan kalian bergabung di kuisis untuk menguji kemampuan pemahaman kalian tentang kritik dan essay. Selamat belajar.